Enggak. Ini masih mending mbak temen nih sampean kui memanggilkan pihak ambulan, walaupun nanti dampak itu bisa saja nggak api, tapi semoga nggak seperti itu. Ada temen nih yang udah mabuk sampean, kemudian dia meninggalkan sampean di situ sampai sampean kui ditemukan oleh Bangladesh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official, Mbak semuanya. Gimana kabarnya nih hari? Semoga sampean sehat selalu di perantauan. Semoga mbak-mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusan nih sampean nih mbak. Amin ya robbal alamin. Doa terbaik dari saya pribadi. Moga-moga sampean bisa sukses selalu di perantauan. Amin. Nah mbak-mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas iki sebuah video yang beredar yang di sosmed. Dan ini beredaran nenek grup para PMI Hongkong. Gimana tentang videonya, pembahasannya, undang-undangnya apa, dan kemudian syaratnya bagaimana? Silahkan disimak hanya di channel ini. Kalau nggak kuat minum alkohol dalam dosis banyak, ya jangan mabuk. Karena ketika saman mabuk, malu-maluin mbak. Saman mutah-mutah di tempat umum, gleyar-gleyar sana sini. Bahkan teman sampai sampean tabrak. Jadi peringatan buat kawan-kawan semuanya. Lihat nih akibatnya. Hari ini kita bakal membahas video depan tadi. Mungkin sampai semuanya udah nonton video depan tadi, karena banyak sekali pejuang Facebook Pro iki yang upload video di grup para PMI Hongkong. Iki sedikit saja cerita yang saya ketahui. Tapi kalau memang ceritanya tidak 100% benar, silakan mbak-mbak yang tahu ceritanya komen ya. Jadi mbak Eki libur hari Minggu kemarin tanggal 27 April ya 2025. Iki bertepatan dengan pergulatan 2 PRT asal Sumbawa. Kalau 2 PRT yang gelut ini kan di mongko exit B1 di jalan besar. Tapi kalau mbak yang mabuk iki mongko exit B2 lurus ke depan. Jadi di situ ada Sasa, kemudian ada pasar mongkok juga. Jadi iki depan-depanan sama yang gulat itu mbak. Nah menurut yang saya ketahui, mbak iki sama 2 kalau enggak 3 temannya. Jadi pas kejadian mabuk, ya sebenarnya ada nih teman-temannya dia. Entah teman-temannya dia kuwi tidak melarang Mbak E mabuk, atau Mbak E kuwi memang dasarnya ngeyel pengen mabuk. Permasalahan ini bisa saja mungkin karena masalah duit, mungkin juga bisa karena masalah uang, atau mungkin juga bisa nih masalah temen cowok, atau mungkin nggak ada masalah tapi dia pengen mabuk. Itu juga ada. Nah ketika dia mabuk namun memang nggak terbiasa dengan alkohol yang lumayan tinggi, akhirnya dia teler mbak. Dan teler kui karena saking banyaknya arak alkohol, akhirnya dia kebelet pipis. Nah dianya mencari toilet, tapi naasnya mbak, dia iki udah terlanjur kebelet toilet. Banyak sekali mbak-mbak yang sedang menunggu, dan dia ki resletingnya mohon maaf ini agak terbuka karena memang kebelet tadi. Itu pun juga dibarengi dengan muntah-muntah karena terlalu banyak minum alkohol mbak. Dan ketika dia tuh menuruni anak tangga, itu juga menyusahkan dan membahayakan orang lain. Karena apa? Di sekitar itu banyak juga nih PRT asal Indo yang terganggu dengan mbaknya yang mabuk itu. Ingat iki terganggu dengan mbaknya yang mabuk tadi. Dan teman-temannya iki membiarkan mbak iki jalan sendiri sambil ya kayak orang mabuk seperti itu mbak jalannya. Sedangkan teman satu lagi iki sedang visian. Iki kan sangat mengganggu sekali mbak. Nah akhirnya karena sudah tidak terkontrol jalannya, teman-temannya iki telepon ambulan, dan ambulan itu datang. Di situ ternyata juga ada polisi mbak.
mengatasi kasus temen kita yang mabuk tadi. Jadi lek sampean lihat video depan tadi, kuwi ada beberapa polisi dan juga tim medis atau ambulan. Dan yang telepon kuwi temene. Nah, di dalam kasus ini kenapa kita bahas? Yang terpenting sebenarnya bukan hanya masalah video itu, tapi bagaimana undang-undang ketika sampean kuwi mabuk di tempat umum. Nah, untuk teman-teman yang lain sekali lagi, kalau sampean udah mendengar nih masalah undang-undang ketika mabuk di tempat umum, sekali lagi jangan Anda coba-coba telepon petugas medis atau lapor polisi ketika mendapati teman sampean yang mabuk. Sampean silakan jaga, kecuali kalau mendekati mau pulang libur, kuwi nggak masalah, karena kasihan nanti dianya. Ya kalau dianya memiliki masalah besar, ditambah lagi mabuk lagi, kemudian ditambah lagi nanti urusannya jadi panjang. Oke, gimana sih aturan ketika sampean ki mabuk di tempat umum? Karena di Hong Kong, kalau Anda kui mengganggu ketertiban umum, salah satunya adalah mabuk. Kui ada aturannya, Mbak. Jadi aturan mabuk di tempat umum iki melanggar pasal 228 Ordinance Hong Kong. Nah, yang dimana aturan ini bisa dituntut secara pidana ataupun denda. Nah, pidananya iki bisa mencapai 2 bulan. Dan untuk dendanya iki bisa mencapai 2.000 jika ada yang melaporkan bahwa Anda mabuk karena Anda kui mengganggu ketertiban umum. Dan Anda mabuknya di tempat umum, ada juga nih mabuk di tempat-tempat yang berizin. Jadi ada nih tempat-tempat yang dimana Anda bisa dilaporkan oleh si pemilik tempat tersebut. Tempat yang berizin itu yang bagaimana sih? Jadi gini, ketika sampai mabuk berat nih, teler lah. Kemudian di situ ada sebuah toko, entah itu makanan atau mungkin toko mainan atau toko buku. Intinya di sekitar sampean kui ada toko. Nah, toko di Hong Kong ini kan memiliki izin toh, Mbak. Jadi ketika dia memiliki izin kemudian terganggu dengan mabuke sampean, dengan telere sampean, sama nek teler kan delosor, kemudian kadangkala nih ya ada yang sampai teriak-teriak karena meluahkan emosi, bengok-bengok kayak orang kesurupan, meluahkan emosi, dan kui akhirnya terganggu karena kasusnya sampean. Pemilik toko kui lapor ke pihak polisi sampai dipanggilkan ambulan, maka sampean bisa dituntut penjara dan juga denda. Dan iki yang paling parah, Mbak, iki berpengaruh sama kerjaan sampean. Dipastikan majikan sampean bakal dipanggil dalam kasus ini. Sampean mending kalau mabuk mungkin udah selesai nih sore nih, jam 5, jam 6 udah bisa pulang. Tapi bagaimana kalau sampai jam 8, jam 9 malam mabukmu nggak selesai karena sampean nggak terbiasa mabuk, tapi sampean gaya mabuk, secara otomatis ini kan tim medis telepon majikan sampean, Mbak, mengabari, oh iki lo cecemu ada darah ini, dia sedang mabuk. Lah sampean diteleponnya majikan, ya lek majikan oke nih menyadari, wis biasalah, mungkin cece enek masalah. Kalau majikan kemudian majikan nggak menyukai, maka sampean bisa, Mbak, diintermit sama majikan sampean dipulangkan. Yalah kalau majikan sampean mau nih memberikan gaji interminitan, tapi kalau majikan nggak mau memberi sampean gaji interminitan, cuman uang tiket dan gaji terakhir, perkaranya adalah karena sampean kui mabuk di tempat umum berkelakuan buruk, maka sampean nggak bisa nuntut, Mbak. Jadi sebenarnya kalau sampean memahami di kasus ini, apalagi majikan kalau paham, sampean bakal rugi banget ketika mabuk di tempat umum dan itu menyusahkan. Jadi, Mbak, tidak hanya pemilik
dari tempat yang berizin, tapi ketika sampean mengganggu ketertiban umum, contoh sampean mabuk kemudian mengotori lingkungan, kemudian sampean teriak-teriak, itu pun juga bisa dituntut denda, Mbak, sama pihak kepolisian. Jadi untuk mbak-mbak semuanya hati-hati ketika sampean mabuk, apapun masalah sampean di tempat majikan atau permasalahan uang, bahkan masalah pacar nih, tolong Mbak untuk jaga kewarasan. Walaupun sampean iki pusing banget, tapi sekali lagi, apakah ketika sampean dengan mabuk kui iso menyelesaikan masalah? Enggak, Mbak. Takutnya malah sampean nambahin masalah ke depan nih. Contohnya sampean bisa di internet, bahkan sampean itu bisa didenda oleh pihak pemerintah. Jadi hati-hati kalau sampean wiki mabuk di tempat umum. Mbak yang punya teman tadi yang mabuk, iki lain kali ke depannya kalau temenmu mabuk dijaganen ae, Mbak. Jangan sampai sampean kui memanggil ambulan, karena kalau memanggil ambulan kui efeknya takutnya pada pekerjaan dan bisa juga dituntut pidana sama sampean iso didenda. Jadi usahakan untuk kawan-kawan semuanya apabila punya teman seperti itu, tunggono Mbak. Kalau ketika teman sampean kui nggak sembuh-sembuh mabuke, ambilkan air kelapa atau sampean bisa mandikan dia ke toilet. Saya bisa mandikan, karena ketika Anda memandikan dia kemudian meminumkan air kelapa, bisa mengurangi mabuknya dia. Dan untuk Mbak apabila sampean nih nggak terbiasa mabuk, ya jangan mabuk. Soalnya sampean ki di negara orang, Mbak. Nah, ketika sampean di negara orang mabuk kemudian dilihat oleh teman-teman yang lain, mereka kui tipenya adalah pencari dolar dan tipenya itu kepo banget. Nah, ketika kepo banget, maka mereka akan menyiapkan video untuk mengabadikan momen itu dan kemudian pasti dikasih di sosmed. Termasuk juga ada nih pejuang dolar Facebook Pro yang memanfaatkan situasi ini. Nah, sekarang kan zamannya kan zaman seperti itu, Mbak. Kalau terjadi apa-apa di depan mereka, di sekitar mereka, mereka akan membuat video. Jadi sama aja, Mbak, dengan saya ya. Ketika memang ada nih kejadian seperti ini, tak angkat. Kemudian di situ adanya pembahasan kronologi, kemudian tentang masalah undang-undang. Ketika Anda melakukan hal tersebut itu di negara orang, kemudian pasti ada ada kritik dan juga sarannya buat sampean semuanya. Kalau sampean mabuk, tolong sekali lagi nggak usah mabuk. Karena ketika Anda mabuk, kalau nggak punya teman yang benar-benar menjaga sampean, jangan mabuk. Karena kalau sampean nggak punya teman yang ibaratnya adalah solidaritasnya tinggi, sampean bakal dipanggil pihak ambulan, bakal dilaporkan ke polisi, atau mungkin sampean bakal ditinggal. Ini masih mending, Mbak, temen nih sampean kui memanggilkan pihak ambulan, walaupun nanti dampak itu bisa saja nggak api, tapi semoga nggak seperti itu. Ada temen nih yang udah mabuk sampean, kemudian dia meninggalkan sampean di situ sampai sampean kui ditemukan oleh Bangladesh. Kui juga ada kejadian seperti ini. Jadi sekali lagi hati-hati ketika sampean mabuk. Sebanyak apapun masalah sampean, sekali lagi tolong selesaikan. Kalau nggak bisa menyelesaikan, Anda nih bisa jalan-jalan ke pantai ataupun Anda bisa hiking. Itu lebih baik, Mbak, daripada Anda meminum minuman keras. Karena teman sampean kui juga ada yang kurang ajar, ada yang nggak mau menungguin, ada yang nggak mau tahu, bahkan nih sama sampean mau mabuk dimanapun, mau dibawa oleh siapapun, mau dibuang kemanapun, dia nggak peduli. Ada nih teman yang bangsat. Jadi sekali lagi hati-hati. Semoga dengan adanya pembahasan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel Yundiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.